Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bisa berkumpul bersama untuk mengasihkan menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Juga puji syukur tim penulis menjadikan kehadiran Allah Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul menghidupkan nurani dengan berpikir kritis dapat kami selesaikan dengan baik. Tim penulis berharap makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca tentang kami, guru pembimbing kami yaitu Bapak Ujang Akron, dan juga kepada teman-teman kelompok seperjuangan yang membantu kami dalam berbagai hal. Harapan kami dalam Islam berpikir kritis tidak tentang ilmu pengetahuan Islam dan sebagainya. Al-Quran adalah salah satu sumber yang mengajak umat Islam untuk dia telah mencari berbagai konteks kehidupan, salah satunya yaitu berpikir kritis. Dalam Asbabul Nuzul kali ini kita berbahas tentang surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Berikut penjelasannya. At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu? Dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Dari Abu Ya'la yaitu Syahadat Ibnu Auf radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah yang selalu mengikuti kawan-kawannya dan bersyarat kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat Tirmidzi. Dia akan menjelaskan manfaat dan kekurangan berpikir kritis. Nah, saya akan menjelaskan 5 poin dampak positifnya. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan kemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam tentunya melalui penelitian. Yang keempat, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan teks. Yang kelima, semakin bertambah keyakinan tentang adanya kebenaran dan kita tidak perlu takut dalam berpikir kritis asal dalam kaidah kebenaran. Namun di balik adanya manfaat pastinya ada kekurangan atau dampak negatifnya. Saya juga akan menyebutkan dampak negatifnya. Selalu berpikiran negatif jika hal yang dilakukannya akan berdampak buruk bagi orang sekitarnya. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Mandari. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari syarat. Kesimpulannya bahwa setiap manusia wajib memiliki kemampuan berpikir kritis. Karena itu akan sangat berguna dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita mulai mencoba berpikir kritis dari hal-hal kecil dalam kehidupan. Dengan hal-hal kecil tersebut, kita dapat sedikit demi sedikit memahami konteks cara dalam berpikir kritis. Seharusnya kita lebih kooperatif dalam bersosialisasi, dengan begitu kita dapat lebih mudah bermasyarakat. Berpikir kritis juga salah satu hal yang dapat membuat kita lebih mudah dalam bermasyarakat. Karena dalam berpikir kritis kita bisa lebih memahami orang lain ataupun hal-hal yang bisa membuat kita menyatu dengan masyarakat, tetapi sesuai dengan kaidah yang benar mengikuti dalil maupun hakikat yang ada pada Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Kandi dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah seluruh ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya itu? Ya, sekian dari saya. Tolong dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva. Saya mau bertanya, hal apa saja dan siapa saja yang perlu saya maafkan? Sekian. Saya Tolong dijawab ya. Kenapa dalam pengetahuan
bahwa kita harus memiliki sifat kritis. Tidak semua ayat di dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Hanya sepertiga ayat di dalam Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul. Hal apa saja dan siapa saja yang perlu saya maafkan? Pengampunan terhadap suatu hal yang menyakitkan dan orang-orang yang pernah menyakiti kita adalah hal yang perlu kita lakukan. Mengapa? Karena untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan di dalam hidup kita, kita perlu memaafkan orang-orang yang sudah jahat kepada kita. Serta pertanyaan dari dia, mengapa dalam pengetahuan kita harus memiliki sifat kritis? Karena berpikir kritis membantu menjadi orang yang berkarakter. Siapa tahu di kemudian hari informasi itu akan berguna. Dengan demikian, kamu akan lebih terbuka pada pemikiran orang lain. Perkenalkan dari kelompok 2, mengapa ada asbabun nuzul dalam Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sobandi dari kelompok 3. Apa yang harus saya lakukan agar tidak terlalu berharap pada suatu hal? Padu. Kasih. Akan menjawab pertanyaan dari Samia. Mengapa ada asbabun nuzul dalam Al-Quran? Para mufasir Al-Quran sepakat bahwa asbabun nuzul ada untuk mengabadikan atau menjelaskan hukum atas sebuah kejadian yang menjadi sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Saya mau menjawab pertanyaan Bunda. Kata Bunda, apa yang harus saya lakukan pada suatu hal? Lihat bahwa orang-orang sukses akan selalu berusaha sendiri, mandiri, dan kebahagiaan mereka tidak diisi oleh orang lain. Ya, jangan lupa. Yang pertama ya, Bapak lihat dulu ini makalah dari awal memang bagus karena ada kata pengantar, daftar isi, ada pendahuluan dan pembahasan. Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Itu ketika kita dicantumkan di sini dibahas bahwa asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah asbab-sebab nuzul itu turun. Nuzul Al-Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi memang tidak semua Al-Quran ada asbabun nuzulnya, melainkan ada sebagian yang 190 sampai 191 ini, yaitu sebab turunnya Al-Quran itu pada waktu itu. Bagaimana kita memanage hati kita? Apakah kita ingin menjadi bahagia atau tidak? Apakah kita akan ditumpuk oleh rasa-rasa yang kurang baik atau tidak? Ketika hidup kita ingin jadi nyaman, tenang, damai, bahagia, kita hilangkan dalam hati kita penyakit-penyakit hati. Contohnya ada iri, dengki, hasad dan sebagainya. Kita tidak bisa memaafkan orang lain, apa yang terjadi? Malah diri kita yang akan sengsara. Tapi beda lagi ketika kita dalam hati kita ditumbuhi dengan rasa cinta, rasa suka dan sebagainya. Yang jelek sekalipun akan menjadi baik. Apa saja yang akan kita maafkan? Semua orang yang membuat hati kita jengkel, membuat hati kita sakit dan sebagainya, ya kita harus maafkan. Karena semuanya akan kembali pada diri kita. Bagaimana kita ingin menjadi seseorang yang bahagia ketika kita dalam hati kita juga tidak ada rasa bahagia. Terutama kita bahagiakan dulu diri kita. Kita maafkan semua orang yang yang kita benci, dan jangan pernah menghiraukan ketika ada orang yang benci pada kita, biarin aja. Dibenci sama orang lain itu saya kira tidak berdarah, tidak sakit dan sebagainya. Ya cuek-cuek aja, biarin. Orang mau benci mau apa silahkan saja. Yang penting kita jangan benci orang lain. Ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.